Ba'da harfil mudhara'ati, yang sesudah huruf mudhara'ah sakinan itu sukun, walam yakun dan tidak ada ainu fi'il mudhari'i, apa ain fi'il mudhari' madmuman itu berharkat dhamma, fa ba'da harfil mudhara'ati, maka setelah membuang huruf mudhara'ah yuzadu hamzatu waslin, ditambahkan apa hamzah wasal, maksuratun yang berharkat kasrah. Anda di atas sudah mengatakan bahwa kalau sesudah huruf mudhara'ah itu sukun dan ain fi'il mudhari'nya bukan dhamma, maka hamzah wasal yang didatangkan itu berharkat kasrah. Keterangan itu adalah mangkudun, dibatalkan atau dibantah, binahwi akrim, dengan lafal akrim. Bagaimana dengan lafal akrim? Ain fi'il mudhari'nya tidak dhamma, kasrah kan, ra. Tapi kenapa hamzahnya kok dibaca fathah bukan kasrah? Tidak seperti idrib, tidak seperti iftah. Fa innahu, sesungguhnya akrim, amrun adalah amar, min tukrimuh, dari tukrimuh, akroma yukrimu ikroman, akrim. Ma'a anna hamzatahu, padahal sesungguhnya hamzahnya akrim, maftuhatun itu berharkat fathah, la maksuratun bukan harkat kasrah. Ajabah, maka menjawab siapa musannif anhu terhadap soal pertanyaan tadi, biqaulihi dengan perkataan musannif, wa fatahu hamzata akrim, dan memfatahkan mereka ulama sharaf memfatahkan kepada hamzahnya akrim, binaan alal aslil marfudi, karena berdasarkan atas asal yang ditinggalkan, ail matruk, artinya yang ditinggalkan, didasarkan atau dibangun. Hamzahnya akrim dibaca fathah karena berdasarkan asal yang ditinggalkan. Fa inna asla tukrimu, sesungguhnya asalnya lafal tukrimu adalah tu akrimu kan. Jadi mestinya akroma yu akrimu kan. Kenapa kok lalu menjadi tukrimu? Fahudifat al-hamzatuh, maka dibuang apa hamzah, min mudhari'i akramah, dari mudhari'nya akramah, menjadi tukrimu. Kenapa dibuang? Amma minal mutakallimi wahdahu, adapun dibuang dari mutakallim wahdah, fadi jitima'il hamzataini, maka karena berkumpulnya dua hamzah. Kalau dibiarkan akroma yu akrimu, maka mutakallim wahdahnya akan menjadi u akrimu ya, u akrimu. U akrimu itu berat kan, u akrimu itu kalau mutakallim wahdah. Kalau bukan, wa amma min ghairihi, adapun dari selain mutakallim wahdah, fadil hamdi alaihi, maka karena dikiaskan alaihi atas mutakallim wahdah, tardan lil babih, dalam rangka memberlakukan umum terhadap bab, agar supaya bab itu berlaku konstan.
Fa idza urida ayyubnal amru, bila mana dimaksudkan apa membentuk fi'il amar. Min tukrimu masalan, dari lafal tukrimu misalnya, fa ba'da hadfi harfil mudharaati, maka sesudah membuang huruf mudhara'ah, ta'udu al hamzatul mahdhufatu, kembali apa hamzah yang dibuang. Jadi tu akrimu misalnya, setelah membuang huruf mudhara' akan menjadi akrimu, ya, akrimu. Kembali tu akrimu menjadi akrimu, ya. Kenapa kok bisa kembali lagi hamzahnya setelah huruf mudhara' dibuang? Lintifai illatil hadfi hina idin, karena tidak adanya alasan membuang ketika itu. Karena tidak ada alasan untuk membuang hamzah. Tadi apa alasannya? Alasannya yang dijadikan kambing hitam adalah mutakallim wahdah, menjadi uakrimu. Kalau bukan mutakallim wahdah disamakan dengan mutakallim wahdah. Bal taquluh, melainkan kamu bisa mengatakan, la nusallimu anna akrim an amrun min tukrimu, kita tak sepakat bahwa akrim adalah amar dari tukrimu. Bisa saja kamu mengatakan begini, saya kok tidak ser kalau dikatakan akrim adalah amar dari tukrimu. Bal huwa, melainkan adapun akrim min tu akrimu adalah amar dari tu akrimu, i'tibaran lil asli, karena melihat asal. Fama ba'da harfil mudhara'ati huna, maka adapun huruf sesudah huruf mudhara'ah di sini, alal wajhini, berangkat dari dua wajah, mutaharrikun adalah berharakat. Jadi kalau dikembalikan asalnya setelah huruf mudhara'ah, hurufnya berharakat, tu akrimu kan. Fayakunu huwa min qabilil qismil awwali, maka ada dia termasuk kelompok bagian yang pertama. Kan dibagi dua, ya. Untuk membuat amar bisighah kan ada dua. Diambil dari fi'il mudhari' mukhatab. Ada dua macam, ada kalanya sesudah huruf mudhari' itu berharakat seperti tudhariju, ada kalanya sukun seperti tansur. Kalau asalnya akrim itu adalah amar dari itu akrim, kan berarti merupakan bagian dari pertama. Walaisat hamzatu akrim hamzata waslin, tidak ada apa hamzahnya lafal akrim itu adalah hamzah wasal. Hamzahnya akrim tidak sama dengan hamzahnya idrib unsur. Kalau hamzahnya idrib dan unsur kan hamzah wasal, ini bukan. Bal hamzatu qat'in, melainkan itu hamzah qata'. Idhiyah, karena adapun hamzahnya akrim, hamzatun adalah hamzah zidat fi awalil madi, yang ditambahkan di awalnya fi'il madi kan. Mujarradnya kan karuma, fi'il madinya ditambah hamzah akrama. Yakni fala yadidus su'alu, dengan demikian tidak akan muncul apa pertanyaan. Karena memang sesungguhnya akrim adalah fi'il amar dari tu akrimu. Wa'lam wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف أبو حامد حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره وعلومه ونفحاته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah mas'alatun tentang takliful ma'dumi, mentaklif sesuatu yang tidak ada. Mentaklif itu memerintah, melarang, itu namanya mentaklif. Mentaklif sesuatu yang tidak ada. Fa in qala qailun, jikalau berkata siapa orang yang berkata, laisa min syartil amri indakum, tidak ada adalah termasuk syaratnya amar menurut kalian. Kaunul ma'muri mawjudan, apa adanya pihak yang diperintah, mawjudan itu ada. Idh qadaitum, karena kalian sudah memutuskan atau menetapkan, bi annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala amirun fil azali, adalah sudah amir, sudah memerintahkan di azal, sebelum alam semesta ini diciptakan, memerintahkan li ibadihi, kepada hamba-hambanya, qabla khalqihim, sebelum diciptakannya mereka ibad. Kalau ditanya seperti ini, bagaimana jawabanmu? Amar itu tidak disyaratkan. Orang yang diberitakan harus ada, kan gitu pendapatmu? Tidak disyaratkan pihak yang diperintah, tidak harus ada. Kalian kan sudah mengatakan bahwa Allah Ta'ala sebelum menciptakan alam semesta ini sudah amir, sudah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang akan ada. Pada saat itu belum ada. Fakaifa syarattum, maka bagaimana kalian mensyaratkan kaunal mukallafi sami'an akilan, mensyaratkan adanya orang mukallaf itu harus mendengar dan harus punya akal. Wasakranu wan nasi wasabiyu wal majnunu, adapun orang yang mabuk, orang yang lupa, anak kecil dan orang gila, aqrabu ila taklifi, adalah lebih dekat kepada taklif, minal ma'dumi, daripada sesuatu yang belum ada. Kalian mengatakan bahwa amar itu tidak disyaratkan pihak makmur sudah ada. Bisa saja amar ada sementara makmurnya belum ada. Bukankah dia telah mengatakan bahwa Allah Ta'ala sebelum menciptakan makhluknya sudah memerintahkan makhluk yang belum ada itu? Tapi agak lucu bahwa kalian mensyaratkan orang yang mukallaf harus orang yang mendengar dan harus orang yang berakal. Orang gila, orang lupa, orang yang mabuk kan mending sudah ada orangnya meskipun punya akal dibandingkan dengan orang yang belum ada. Ini pertanyaan. Qulna, kita menjawab, yang bagi an yufhamah makna qaulina, seharusnya dimengerti apa perkataan kami. Innallaha ta'ala amirun, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah memerintahkan. Wa annal ma'dumah ma'murun, bahwa sesungguhnya sesuatu yang tidak ada adalah diperintahkan. Kalian harus faham pernyataan ini. Fa inna, sesungguhnya kami,
La sesungguhnya kami, nakni kami bermaksud bihi dengan qauluna annahu bahwa sesungguhnya ma'dum ma'murun adalah diperintah ala takdirul wujudi dengan menakdirkan dia ada, dengan memperkirakan dia ada. La annahu ma'murun fi halatil adami, bukan berarti bahwa sesungguhnya ma'dum itu diperintahkan dikala tidak ada. Bukan itu. Tidak berarti bahwa barang ma'dum itu diperintah pada saat tidak ada. Idzalika muhalun, karena hal itu adalah muhal. Lakin akan tetapi sabatah lidzahibina, menjadi tetap bagi orang-orang yang berpendapat ila isbat kalamin nafsi, kepada menetapkan adanya kalam nafsi. Kalam nafsi itu kalam yang tak berhuruf dan tak bersuara. Kalam Allah adalah sedemikian rupa. Kalau makhluknya punya kalam nafsi juga, ya. Apa yang belum diutarakan berada dalam hati dan pikiran itu kan kalam nafsi. Bagi orang-orang yang mengakui adanya kalam nafsi, annahu bahwa sesungguhnya la yab'udu, tak jauh dari akal, antaku mabidatil abi, terdapat pada sosok bapak, pada zat bapak, talabu ta'allumil ilmi, apa tuntutan atau menyuruh belajar ilmu, menyuruh minal waladi alladhi sayujadu, terhadap anak yang masih akan ada. Artinya masuk akal lah kalau ada seorang bapak ketika belum punya anak sudah meminta anaknya agar supaya belajar. Meminta belajar terhadap anaknya yang akan ada. Tapi ketika itu belum ada. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya lau qudira baqa'u dzalika talabi, andai kata diperkirakan tetapnya perintah itu, hatta wujidal waladu, sehingga anak itu ada, sarul waladu mutalaban bidzalika talabi, maka ada siapa anak adalah disuruh dengan suruhan itu, wa ma'muran bihi, dan diperintahkan dengan suruhan itu. Kalau kemudian tuntutan bapak itu diperkirakan berlangsung sampai dia punya anak, maka anaknya tetap bernama pihak yang disuruh untuk belajar. Fakadzalika al-makna al-qaimu bidzatillahi ta'ala, demikian pula makna yang ada pada zat Allah Ta'ala. Alladzi, makna ini menjadi sifat dari al-makna, huwa yang ada pun ladzi iktida'ut ta'ati minal ibadi, yang mana makna itu adalah tuntutan taat dari hamba-hamba. Demikian pula makna yang ada pada zat Allah Ta'ala. Qadimun adalah qadim, ta'allaqu bi ibadihi, yang berhubungan dengan hambanya Allah. Ala takdiri wujudihim, dengan memperkirakan adanya hambanya Allah itu. Tuntutan ketaatan yang ada pada Allah Ta'ala, tuntutan ketaatan dari Allah pada hambanya, perintah taat kepada hambanya dari Allah. Perintah itu adalah qadim, ya kan?
yang sudah berkaitan dengan hamba Allah, dengan memperkirakan hamba itu sudah ada. Fa idza wujidu, bila mana mereka hamba-hamba itu ada, saru, menjadi mereka ma'murina, diperintahkan, bidzalikan iktidai, dengan tuntutan itu. Wa mislu hadza, adapun hal yang seperti ini, jarin, adalah berlaku juga, fi haqqis sabi wal majnuni, pada anak kecil dan orang gila. Anak kecil dan orang gila kan tak punya akal, ya. Tetapi pada saatnya akan punya akal. Demikian pula hamba Allah yang belum diciptakan, pada saatnya akan diciptakan. Fa innan tidharal akli, sesungguhnya menunggu adanya akal, la yazidu ala intidharil wujudi, tidak lebih daripada menunggu wujud. Sama-sama intidhar. Sesuatu yang belum wujud tinggal menanti kapan wujud. Sesuatu yang belum punya akal tinggal menunggu kapan akal itu datang. Wala yusamma hadzal ma'na fil azali khitaban, dan tidak dinamakan makna ini di azal adalah khitab. Azal itu beda dengan kidam, ya kan? Kidam, setiap kidam itu azal, azal belum tentu kidam, ya kan? Qadim, qadim itu adalah barang maujud yang tidak ada awalnya, itu qadim. Allah Ta'ala qadim, karena Allah Ta'ala adalah maujud yang tidak ada awalnya. Kalau azali, apa azali? Azali sesuatu yang tidak ada awalnya. Apa bedanya maujud dan azali dan sesuatu? Sesuatu baik itu maujud maupun itu ma'dum. Ketiadaan alam dulu itu namanya azal, ya kan? Makna tersebut ketika azal belum disebut khitab, ya. Perintah Allah itu innama yasiru khitaban, hanya saja akan menjadi khitab idza wujida al-ma'muru wa usmi'a, bila mana telah ada siapa pihak yang diperintah, wa usmi'a, dan telah diperdengarkan. Wa hal yusamma amron, apakah makna itu disebut amar? Kalau disebut khitab tidak, tapi apakah bisa disebut amar? Suruhan Allah di azal ketika belum ada makhluk. Fihi khilafun, dalam hal itu ada khilaf. Wasahihu annahu yusamma bihi, adapun kaul yang sahih ialah bahwa sesungguhnya makna itu adalah dinamakan dengan amar. Makanya Allah Ta'ala amir, hamba-hamba ketika belum ada juga makmur. Idh yahsunu an yuqala, karena baik, artinya benar, dikatakan fiman awsa auladahu tentang orang yang berwasiat kepada anak-anaknya, berwasiat bitasadduqi bimalihi, agar bersedekah dengan hartanya eman. Baik an yuqala, dikatakan fulanun amara auladahu bikadza, adapun si fulan adalah telah memerintahkan kepada anak-anaknya dengan anu. Wa in kana ba'du auladihi mujtannan fil batni, meskipun ada sebagian anak-anaknya masih berupa janin di dalam perut, au ma'duman, atau tidak ada.
Orang mengatakan saya berwasiat kepada anak-anak saya agar supaya mereka bersedekah dengan harta saya. Orang yang seperti itu bisa dikatakan dia telah memerintahkan anak-anaknya. Bisa dikatakan si fulan telah memerintahkan anak-anaknya agar supaya bersedekah. Padahal boleh jadi yang dinamakan anak-anaknya pada saat itu masih hanya berupa janin atau belum ada. Ada yang ada hanya 2. Ketika dia mati anaknya 10. Yang 8 kan belum ada ketika bapaknya bilang, saya berwasiat kepada anak-anak agar supaya mereka mensedekahkan harta saya. Pada saat itu anaknya baru 2. Ketika anaknya sudah 10 dia mati. Bisa dikatakan si fulan itu telah memerintahkan kepada anak-anaknya. Padahal ketika dia ngomong anaknya baru ada 2. Wala yasunu an yuqala, itu bisa dikatakan fulanun amara auladahu kan. Wala yasunu dan tidak baik an yuqala dikatakan khataba auladahu, berkhitab telah kepada anak-anaknya. Jadi beda antara amar dan khitab. Kalau disebut khitab tidak, tapi kalau disebut amar iya. Tidak bisa dikatakan bahwa orang itu berkhitab kepada anak-anaknya illa idza hadaru wa sami'u, kecuali kalau anak-anak itu hadir dan mereka mendengar. Summa idza ausa, kemudian apabila berwasiat siapa orang, fanafadhu wasiyatahu, kemudian anak-anak melaksanakan wasiatnya dia, yuqalu dikatakan qad ata'uhu, mereka anak-anak telah taat kepada bapaknya, kan itu. Termasuk yang belum ada pada saat bapaknya memerintahkan. Wamtathalu amrahu, dan menjalankan perintahnya dia. Ma'annal amiro al-ana ma'dumun, padahal pihak yang memerintahkan sekarang sudah tidak ada karena sudah meninggal. Wal ma'muru kana waqta wujudil amri ma'duman, sementara adapun pihak yang diperintah pada saat adanya perintah itu tidak ada. Ketika pelaksanaan amirnya sudah tidak ada, ya. Ketika amir memerintahkan anaknya belum ada. Wa kadzalika nahnul ana, demikian pula kita sekarang ini, bitaatina, dengan ketaatan kita sekarang mumtasiruna amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini menjalankan perintahnya Rasulullah. Dengan ketaatan kita terhadap agama, kita dikatakan kita telah melaksanakan perintahnya Rasulullah. Padahal wa huwa ma'dumun an alamina hada, padahal Rasulullah sudah tidak ada dari alam kita sekarang. Wa in kana hayyan indallahi ta'ala, meskipun Rasulullah itu hidup di hadapan Allah Ta'ala. Kita dikatakan taat kepada Rasulullah, padahal Rasulullahnya tidak ada. Fa idza lam yakun wujudul amri syartan, apabila tidak ada apa syaratnya amir, apa adanya amir itu menjadi syarat. Wujudul amir tidak menjadi syarat. Dikaunil ma'muri muti'an, bagi bahwa makmur itu taat. Untuk menyebut makmur itu taat, amirnya tidak disyaratkan harus ada. Untuk dikatakan kita ini taat kepada Rasulullah, tidak disyaratkan Rasulullah masih ada.
Kalau demikian falam yusyarat wujudul ma'muri, maka tidak disyaratkan apa adanya makmur, hamba-hamba Allah, dikaunil amiri amiran, bagi adanya pihak amir itu adalah menjadi amir. Allah Ta'ala menjadi amir tanpa harus syarat makmurnya sudah ada. Ketika Allah Ta'ala belum menciptakan manusia, Allah Ta'ala sudah amir, padahal makmurnya belum ada. Sama seperti kita sekarang menjadi orang yang taat, padahal yang memerintahkan Rasulullah sudah tidak ada. Fa'in qila wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.